Ia memang salah. Ia tahu jalan itu salah. Tapi terkadang kesalahan bukan soal niat, melainkan soal pilihan yang sempit. Satria pergi karena hidup di tanah sendiri terlalu sempit untuk bermimpi. Ia hanya ingin satu hal, mensejahterakan keluarganya. Ia pergi meninggalkan tanah air. Demi uang, ia mengangkat senjata. Namun bukan untuk melukai bangsanya, tapi demi bertahan hidup di negeri yang bukan miliknya. Ia tak mencuri. Ia tak menjual narkoba. Ia tak mengemis belas kasih dari negara. Yang ia jual hanya tenaganya, nyawanya, demi bisa pulang membawa rejeki yang halal. Satria Arta-Kumbara kini berdiri sendiri, tanpa negara, tanpa tumpah darah yang mengakuinya. Bandingkan dengan mereka yang duduk nyaman di kursi empuk pemerintahan, yang bertopeng pengabdian, tapi tangan mereka mencuri, koruptor, para penghisap uang rakyat, yang menggadaikan masa depan bangsa demi mobil mewah dan villa di luar negeri. Ironisnya, mereka dimaafkan, dikurangi hukumannya. Lalu lihatlah mereka, para pencuri anggaran, para perampok uang rakyat, yang berdasi, yang bersumpah demi bangsa, namun justru menikamnya dari dalam. Mereka mencuri di siang bolong, bermiliar-miliar, bahkan triliunan rupiah, dan saat tertangkap, mereka masih bisa tertawa, masih bisa pelesiran nonton tenis, masih bisa selfie di hotel, juga pegang handphone di ruang hukuman yang disebut lapas. Satria tidak merampok uang rakyat, ia tidak korupsi, ia tidak merugikan negara ini Rp1 pun. Yang ia lakukan memang salah, tapi ia tak pernah menghisap darah rakyat. Ia hanya manusia yang memilih jalan keliru. Mengapa koruptor masih dipeluk sistem, tapi Satria diusir seperti sampah? Mengapa maling uang rakyat dimaafkan, tapi seorang anak bangsa yang ingin pulang malah ditolak dengan hina? Apakah hukum di negeri ini hanya tegas untuk yang tak punya kuasa dan koneksi? Apakah kemanusiaan kita sudah mati hanya karena dia memilih jalan yang salah, lalu minta pulang? Satria salah, tapi ia tak pernah menjadi jahat. Ia hanya terlalu miskin untuk punya pilihan lain. Dan kini, ia hanya ingin satu hal, pulang untuk kembali jadi anak negeri yang pernah ia banggakan dan selalu ia rindukan. Kita bukan sedang membela Satria. Kita sedang bertanya kepada nurani kita, siapa yang lebih pantas, Mbak, dipulangkan, dan siapa yang seharusnya kita buang? Jika koruptor bisa kembali pulang ke rumah, mengapa Satria tidak bisa pulang ke negerinya sendiri? Satria Arta-Kumbara kini berdiri sendiri, tanpa negara, tanpa tumpah darah yang mengakuinya. Bila kalian setuju untuk negara jemput pulang Satria, sebarkan konten ini, posting konten ini, gunakan tagar jemput Satria pulang, komentar di konten ini, like konten ini, share konten ini, subscribe juga channel ini. Wassalam.